teman-teman mahasiswa, pada kesempatan kali ini saya Yudi Arasid dari kelas TE2B akan menerangkan persyaratan umum instalasi listrik atau PUIL. Nah, PUIL yang akan saya bahas yakni PUIL tahun 2011 bagian 4 dan bagian 5. Nah, apa saja sih yang terdapat pada PUIL bagian 4 dan bagian 5? Ayo kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kita pertama-tama akan membahas PUIL bagian 4 terlebih dahulu ya. Nah, pada PUIL bagian 4, strip 41 ini menjelaskan tentang proteksi untuk keselamatan, yakni proteksi terhadap kejut listrik. Nah, pada PUIL bagian 4, strip 41 ini menerapkan konsep perlindungan keamanan pengguna agar tidak terkena sengatan listrik. Nah, pada poin penting pada bagian ini yakni penggunaan insulasi pada bagian aktif kelistrikan agar tidak tersentuh tangan. Jadi, jika ada sambungan yang tidak terproteksi atau tidak aman, maka kita perlu untuk membuat insulasi atau membuat penutupan terhadap bagian yang aktif kelistrikan tersebut. Nah, bagian aktif harus tertutup seluruhnya dengan insulasi yang hanya dapat dilepas dengan merusaknya. Kita lanjut pada PUIL bagian 4 strip 42. Nah, pada PUIL bagian 4 strip 42 ini yaitu proteksi terhadap efek termal. Pada bagian 4 strip 42 menerapkan konsep perlindungan terhadap efek panas seperti kebakaran hingga terkena luka bakar. Nah, poin penting pada bagian ini yakni yang pertama ada pemasangan instalasi listrik harus dihindari jika terdapat lingkungan yang mudah terbakar seperti minyak dan gas. Nah, minyak dan gas ini kan mudah terbakar jika terkena percikan listrik. Nah, di sini juga harus menghindari bangunan konstruksi yang mudah terbakar dan melakukan evakuasi darurat ketika terjadi kebakaran. Nah, inti dari PUIL bagian 4 strip 42 itu sudah dijelaskan bahwa pada bagian ini yaitu proteksi terhadap efek termal. Kita lanjut pada PUIL bagian 4 strip 43 yaitu proteksi terhadap arus berlebih. Pada PUIL bagian ini menerapkan konsep perlindungan terhadap sambungan kabel terbakar karena arus berlebih. Poin penting pada bagian ini yakni sebaiknya jika kita memparalelkan sambungan instalasi listrik, disesuaikan panjang dan luas penampang dari kedua bahan dari jalur tersebut. Jadi jika kita memasang sebuah instalasi listrik yang dengan sebuah sambungan atau kabel yang berbeda, maka takutnya timbullah sebuah percikan listrik karena perbedaan dari arus yang mengalir dari kedua sambungan. Nah, menghindari penggunaan konduktor juga dengan luas penampang yang tidak sama pada suatu jalur rangkaian. Nah, pada PUIL bagian 4 strip 44 yaitu proteksi terhadap gangguan voltage dan gangguan elektromagnetik. Pada PUIL bagian 4 strip 44 ini menerapkan konsep perlindungan terhadap gangguan tegangan tidak stabil dan gangguan medan elektromagnetik. Poin penting pada bagian ini yakni pada bagian ini proteksi listrik diperuntukkan pada penyalur energi kelistrikan seperti gardu listrik seperti SUTET, SUTT yang menghasilkan gelombang elektromagnetik yang tinggi serta gangguan voltage ketika terjadinya sambaran listrik. Nah, gangguan antara sistem pada voltage berbeda tersebut dapat terjadi pada sisi VM gardu distribusi yang menyuplai sistem VR melalui sistem distribusi yang beroperasi pada VM. Jadi, ketika sebuah gardu listrik di sumber akan terkadang menghasilkan gangguan hingga tegangan yang mengalir pada gardu distribusi atau gardu tiap kota mengalami penurunan atau kenaikan. Nah, itu proteksi terhadap gangguan voltage dijelaskan pada PUIL bagian 4 strip 44. Nah, sekarang kita lanjut ke PUIL bagian 5. Pada PUIL bagian 5 strip 51 yaitu pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik. Ini kita di sini
Poin bagian 5 strip 51 itu menjelaskan persyaratan umum dalam instalasi listrik. Nah, poin penting pada bagian ini yakni yang pertama, semua perlengkapan termasuk perkawatannya harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan beroperasi, pemeriksaan, dan pemeliharaan dan akses ke hubungannya. Jadi ketika kita memasang sebuah instalasi listrik, kita harus dapat mengakses jika ada perubahan atau pembuatan kembali atau perbaikan pada rangkaian listrik tersebut. Nah, perkawatan harus disusun atau ditandai sedemikian sehingga dapat dikenali untuk pemeriksaan, pengujian, perbaikan, atau perubahan instalasi. Nah, pada puil bagian 5 strip 52 yakni pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik sistem perkawatan. Nah, pada puil bagian 5 strip 52 ini menerapkan syarat pemasangan sistem instalasi listrik pada bangunan. Nah, pada bagian ini menjelaskan sistem-sistem perkawatan harus dipilih dan dipasang sedemikian sehingga selama pemasangan, penggunaan, atau pemeliharaan mencegah kerusakan pada selubung atau insulasi kabel. Nah, yang kedua, pada setiap percabangan dalam sistem perkawatan harus demikian sehingga konduktor atau kabel tidak boleh putus atau rusak. Nah, pada bagian 5 strip 52 ini menjelaskan bagaimana cara memasang sistem perkawatan pada bangunan atau sebuah instalasi listrik. Nah, pada puil bagian 5 strip 53 ini menjelaskan isolasi, penyaklaran, dan kendali. Pada puil bagian 5 strip 53 menerapkan syarat pemasangan sambungan, penggunaan saklar, dan kendali kelistrikan. Pada poin penting pada bagian ini itu penggunaan rumah sekring atau fuse base menggunakan sekring putar harus dihubungkan sedemikian sehingga kontak tengahnya berada pada sisi supply dari rumah sekring. Nah, gawai proteksi surya atau GPS untuk instalasi bangunan untuk memperoleh pembatasan voltage lebih transien dari atmosfer. Nah, di sini syarat-syarat penyaklaran dan syarat kendali ada pada puil bagian 5 strip 53. Nah, puil bagian 5 strip 54. Pada bagian ini itu menjelaskan tentang susunan pembumian, konduktor proteksi, dan konduktor ikatan proteksi. Seperti penangkal petir kan menggunakan susunan pembumian untuk mencegah terjadinya lonjakan listrik. Nah, biasanya di tiang-tiang juga terdapat proteksi pembumian agar saluran dari atau grounding. Pada puil bagian 5 strip 54 menerapkan syarat pemasangan grounding untuk mencegah sambaran petir dan proteksi sistem. Poin penting pada bagian ini yakni susunan pembumian dapat digunakan tersambung atau terpisah untuk keperluan proteksi dan fungsional menurut persyaratan instalasi listrik. Elektrod bumi ialah penghantar yang ditanam dalam bumi untuk membuat kontak langsung dengan bumi. Nah, selanjutnya puil bagian 5 strip 55. Yaitu pemasangan perlengkapan lain. Menerapkan syarat pemasangan perlengkapan lain yang sesuai pada instalasi listrik. Nah, poin penting pada bagian ini yakni untuk persyaratan khusus di mana set pembangkit dapat beroperasi secara paralel dengan sistem untuk distribusi listrik ke publik. Nah, selanjutnya puil bagian 5 strip 510. Nah, di sini akan menjelaskan bagian ini menjelaskan perlengkapan listrik. Pada puil bagian 5 strip 510 menerapkan syarat pemasangan perlengkapan kelistrikan. Nah, poin penting pada bagian ini yakni perlengkapan listrik harus didesain sedemikian sehingga dalam kerja normal tidak membahayakan atau merusak. Nah, perlengkapan listrik harus dipasang, dihubungkan, dan diproteksi sebelumnya sehingga pelayanan dan pemeliharaannya dalam kerja tidak menyebabkan bahan yang mudah terbakar menyala dan mengalami kerusakan. Nah, selanjutnya ada puil bagian 5 strip 511. Ini menjelaskan tentang perlengkapan hubung bagi
bagi dan kendali atau PHBK, serta komponennya. Poin penting pada bagian ini yakni PHBK harus ditata dan dipasang sedemikian sehingga terlihat rapi dan teratur dan harus ditempatkan dalam ruang yang cukup leluasa. Semua mur dan baut dan komponen yang terbuat dari logam dan berfungsi sebagai konduktor harus dilapisi logam pencegah karat untuk menjamin kontak listrik yang baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada persyaratan umum instalasi listrik. Mungkin harusnya masih banyak bagian-bagian yang ada pada persyaratan umum instalasi listrik. Jadi jika kita ingin menginstalasi sebuah kelistrikan atau di bangunan atau di mana saja, kita harus mengikuti persyaratan pada persyaratan umum instalasi listrik yang dibuat oleh negara. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.